Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala di dalam kitab beliau yang berjudul Ghirasul Jannah fi Syarhi Usulis Sunnah. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, wal imanu qaulun wa amal. Iman adalah perkataan dan perbuatan. Yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Kama jaa fil khabar, sebagaimana terdapat pada hadis, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ini adalah ketetapan akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah terkait pengertian iman yang syar'i. Sesungguhnya iman adalah qaulun wa amal yazidu wa yanqus, perkataan dan perbuatan bertambah dan berkurang. Yang dimaksudkan oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah dengan perkataan adalah perkataan lisan dan perkataan hati. Maka asas ucapan-ucapan lisan adalah dua syahadat. Kemudian datang setelah dua syahadat perbuatan-perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah yang bersifat perkataan, seperti membaca Al-Quran, berdoa, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, bertasbih, bertahlil, bertakbir, bertahmid, serta selain itu dari perkara-perkara yang merupakan perkataan yang baik. Termasuk perkataan yang baik adalah memberikan kesaksian untuk kebenaran dan membela kehormatan seorang muslim dengan perkataan yang baik lagi dianggap benar. Perkataan hati adalah apa yang diyakini oleh hati berupa akidah-akidah yang benar terkait Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir dan takdir yang baik dan yang buruk. Inilah dia perkataan hati. Amalan hati adalah gerakan hati menuju ketaatan. Maka sebagai contoh, ketika kamu mendengar adzan, kamu memiliki dua keadaan. Keadaan pertama adalah kamu meyakini bahwa sholat ini yang masuk waktunya adalah
kewajiban yang harus kamu lakukan, maka inilah dia perkataan hatimu. Keadaan yang kedua adalah kamu bertekad untuk melakukan sholat, sebab sholat wajib kamu kerjakan. Inilah dia amalan hatimu, keberadaanmu bergerak untuk melakukan sholat ini dan bertekad untuk melaksanakannya, dan keberadaanmu meyakini sholat sebagai kewajiban. Ini adalah perkataanmu, yaitu hatimu meyakini hal ini dan dia bergerak menuju kepada sholat, yaitu bertekad dan berupaya dengan keras untuk melakukan hal ini. Inilah amalan hati. Amalan anggota badan dimaklumi seperti sholat, zakat, puasa, haji, umrah, banyak melakukan langkah-langkah ke masjid-masjid, serta selain itu. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, yazidu wa yanqus. Iman bertambah dan berkurang. Maknanya adalah iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Penulis berdalil dengan hadis ini rahimahullah untuk menunjukkan bertambah dan berkurangnya iman. Hadis ini adalah hadis yang sangat jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ini terkait permasalahan muamalah adalah yang paling baik akhlaknya dalam masalah muamalah. Sisi pendalilannya bahwasanya apa yang selain yang sempurna adalah yang kurang. Semua orang mengetahui bahwa barang siapa menggabungkan semua ibadah-ibadah sunnah dengan ibadah-ibadah wajib, imannya lebih bertambah daripada keimanan orang yang meninggalkan semua ibadah-ibadah sunnah atau mencukupkan dengan sebagian ibadah-ibadah sunnah. Maka orang yang terakhir ini imannya kurang jika dibandingkan dengan orang yang menggabungkan seluruh ibadah-ibadah sunnah dengan ibadah-ibadah wajib. Orang itu imannya lebih sempurna. Dimaklumi bahwa hamba Allah dari manusia yang paling sempurna imannya adalah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kemudian sahabat-sahabat mereka, disertai bertingkat-tingkatnya mereka dalam keimanan itu. Umat ini yang paling sempurna imannya dari para pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat-sahabat beliau. Sementara yang paling sempurna keimanannya dari semua sahabat-sahabat beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Umar radhiyallahu anhu, kemudian Utsman radhiyallahu anhu, kemudian Ali radhiyallahu anhu, kemudian apa yang tersisa dari
10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dan demikianlah Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, wa man taraka as-salata faqad kafar. Barang siapa meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Wa laysa minal a'mali syai'un tarkuhu kufrun illa as-salah. Tidak ada sesuatu pun dari amalan-amalan yang meninggalkannya adalah bentuk kekafiran selain salat. Man tarakaha fahuwa kafir. Barang siapa yang meninggalkan salat maka dia kafir. Wa qad ahallallahu qatlah. Dan sungguh Allah menghalalkan untuk membunuhnya. Orang yang meninggalkan salat memiliki dua keadaan. Keadaan pertama, dia meninggalkan salat karena jahil. Dia menyangka sesungguhnya kewajiban yang dia wajib kerjakan hanyalah 2 syahadat. Sementara salat adalah perkara seperti ibadah-ibadah yang lain yang tidak wajib. Dia bodoh. Maka orang jahil ini diberitahu akan wajibnya salat dan dijelaskan kepadanya perkara yang menghilangkan kebodohan darinya. Maka jika dia salat, maka dia termasuk orang-orang muslim. Dia memiliki hak-hak yang dimiliki oleh orang-orang muslim dan dia wajib melakukan kewajiban-kewajiban yang wajib dilakukan oleh orang-orang muslim. Jika dia tidak salat, maka dia kafir sebab dia meninggalkan salat dengan sengaja. Dia meninggalkan salat dengan berdasarkan pengetahuan wajibnya salat. Keadaan yang kedua, orang yang meninggalkan salat dalam keadaan dia mengetahui wajibnya salat. Dia mengetahui wajibnya mengerjakan salat tetapi dia meninggalkan salat. Orang ini memiliki 2 keadaan. Pertama, dia meninggalkan salat karena menolak kewajiban salat. Bahkan orang yang menolak kewajiban salat meskipun dia mengerjakan salat, salatnya tidak bermanfaat untuknya. Sebab mesti melakukan salat disertai dengan meyakini wajibnya mengerjakan salat dan bahwasanya salat termasuk perkara yang wajib dikerjakan oleh individu-individu, termasuk kewajiban yang hukumnya fardhu ain. Maka orang yang meninggalkan salat ini karena mengingkari wajib salat setelah dijelaskan kepadanya, maka para ulama sepakat bahwa dia kafir, murtad. Kemudian dia diminta taubat. Maka jika dia bertobat diterima taubatnya, dan jika dia tidak bertobat maka dia dibunuh. Dan jika dia mati dalam keadaan melakukan pekerjaan yang seperti ini, maka sesungguhnya dia tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolati, tidak dikuburkan di kuburan-kuburan orang-orang muslim, dan keluarganya yang beragama Islam tidak mendapatkan warisan darinya. Adapun hakim mengambil harta peninggalannya dan menghabiskannya untuk kepentingan orang-orang muslim, untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, berjihad di jalan Allah, serta selain itu dari kepentingan-kepentingan orang-orang muslim.
sebelum dia mati, ya, sebelum orang yang meninggalkan sholat karena menolak kewajiban sholat, dia tidak dinikahkan, sembelihannya tidak dimakan, dia tidak dijenguk apabila sakit, dia tidak diajak makan sama-sama, dan dia tidak diajak minum bersama-sama. Keadaan kedua, orang yang meninggalkan sholat karena malas dan karena meremehkan sholat, disertai dia menetapkan kewajiban sholat. Terkait hal ini terdapat dua pendapat ahlul ilm. Pendapat pertama, sesungguhnya dia orang fasik. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Az-Zuhri, Malik, Asy-Syafi'i, dan ia salah satu dari dua riwayat dari Al-Imam Ahmad. Semoga Allah merahmati mereka semua. Mereka mengatakan dia fasik. Pendapat yang kedua, dia kafir. Sesungguhnya dia kafir. Semua ulama sepakat, semua ulama benar-benar sepakat bahwa dia diminta taubat 3 kali, seperti orang jahil. Maka jika dia bertobat, diterima taubatnya, dan jika dia tidak bertobat maka dia dibunuh. Kecuali Abu Hanifah, dia berkata dia ditahan dan diberi hukuman ta'zir sampai dia mengerjakan sholat atau dia sampai mati. Berdasarkan pendapat dia dikatakan fasik, maka dia dibunuh berdasarkan had. Maknanya sesungguhnya dia dimandikan, dikafani, disalati, dikuburkan di pekuburan orang-orang muslim, didoakan kebaikan untuknya, dan keluarganya yang muslim mendapatkan warisan darinya. Berdasarkan pendapat yang kedua, yaitu dia dikatakan kafir, maka pembunuhannya dikatakan sebagai apa? Jawablah, pembunuhan yang dilakukan kepadanya adalah karena dia murtad. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang paling tepat menurut para muhaqqiq dari para ulama kita. Di antara mereka adalah Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, dan di antara mereka Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan selain mereka imam-imam yang jumlahnya sangat banyak. Inilah pendapat yang kuat menurut kami berdasarkan dalil-dalil. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla di surat Taubah ayat 5. Fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fakhallu sabilahum. Maka jika mereka bertobat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka biarkanlah jalan mereka. Yang menjadi dalil dari ayat adalah membiarkan jalan orang-orang kafir dengan tidak diperangi, dikaitkan dengan 3 perkara ini. Fa in tabu, maka jika mereka bertaubat, yaitu mereka masuk Islam karena Allah, mereka dengan agama Islam, mereka memenuhi seruan Allah dan Rasulnya, mereka bersyahadat dengan 2 syahadat, mereka mendirikan sholat dan membayar zakat. Dan di dalam Sahihain dari hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus shalah, mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, membayar zakat. Fa in fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum
illa bihaqqil islami wa hisabuhum 'ala Allah. Maka jika mereka melakukan itu, maka mereka menjaga dariku darah-darah mereka kecuali dengan hak Islam, dan hisab mereka diserahkan kepada Allah. Yang menjadi dalil dari hadis mengkaitkan penjagaan darah orang-orang kafir dan harta-harta mereka dengan 3 perkara, yaitu 2 syahadat, mendirikan sholat, dan membayar zakat. Sesuatu yang dikaitkan dengan sesuatu, maka sesuatu itu tidak sempurna kecuali dengan menyempurnakan sesuatu itu. Termasuk dalil adalah sabda Nabi SAW, al-ahdul ladzi baini wa bainahumus shalah. Perjanjian antara aku dan mereka adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Maka barang siapa meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kafir. Dan Nabi tidak memperinci. Perkataan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, wa laysa minal a'mali syai'un tarkuhu kufrun illa as-shalah. Tidak ada sesuatu pun dari amalan-amalan yang meninggalkannya kekafiran selain salat. Perkataan Imam Ahmad bin Hanbal ini mengisyaratkan kepada perkataan Abdullah bin Syaqiq rahimahullah, adraktu ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an min al-a'mali tarkuhu kufrun illa shalah. Aku mendapati para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak menganggap sesuatu pun dari amalan yang meninggalkannya kekafiran selain salat. Wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.